Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kali ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak yang soleh dan solehah, pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia? Bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya. Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini, bukan lahir jadi anaknya presiden misalnya? Anak-anak yang soleh dan solehah itu merupakan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan bahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qada adalah hukum, artinya qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak-anak akan lahir dari orang tua yang saat ini. Begitu. Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini, atas diri kita, diri Yanda, diri anak-anak, merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak dari Allah. Lalu, apa hubungan qada dan qadar? Hubungan qada dan qadar merupakan diibaratkan seperti rencana. Qada itu rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi qada itu rencananya, sedangkan qadar itu adalah apa yang sudah terjadi. Anak soleh dan solehah, kita akan membahas contoh qada. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan di mana seseorang itu mati, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Anak yang soleh dan solehah, yang keempat adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itulah anak-anak semuanya contoh dari qada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas contoh qadar. Contoh qadar yaitu jika anak-anak menginginkan juara kelas, menjadi anak-anak yang pintar, nilainya bagus semuanya, maka yang ditempuh anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang bermalas-malasan, tidak mau belajar, nilainya
bagus ya. Maka menginginkan nilai yang bagus harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-citanya, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Anak-anak ingin jadi dokter misalnya, harus rajin belajar, rajin berdoa, meraih cita-citanya supaya jadi dokter. Ingin jadi desainer misalnya, ingin jadi pengusaha misalnya, maka cita-cita itu harus diiringi dengan rajin berdoa dan pantang menyerah. Contoh selanjutnya, jika anak-anak ingin menjadi penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran, harus rajin murojaah ya, harus serius. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah beberapa contoh dari qadar. Selanjutnya, qadar disebut dengan takdir ya. Qadar disebut dengan takdir. Pembagian takdir ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa berubah. Contohnya, lahir dari suku apa anak-anak? Misalnya pengen lahir dari suku Sunda, nggak bisa karena anak-anak sudah terjadi lahir dari suku Jawa. Orang tua dari siapa? Nggak bisa milih ini ya. Jenis kelaminnya apa, kematian dan lain sebagainya ya. Itu contoh dari takdir mubrom. Contoh dari takdir mu'alaq ya. Namun sebelumnya takdir mu'alaq itu apa? Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar adalah usaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya, orang yang bodoh bisa menjadi pandai, bisa menjadi pinter jika ia belajar dan berdoa. Anak-anak yang soleh dan solehah, lalu kita bisa mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan hanya berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa. Yang kelima ya, tidak mudah putus asa. Kemudian, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar? Harus yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, tidak putus asa dalam menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Nah, anak yang soleh dan solehah, demikian pembahasan kita kali ini, pembahasan singkat tentang qada dan qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.